Selain wisata dan budaya, kini Bengkulu tumbuh menjadi kota pendidikan yang patut untuk diperhitungkan. Salah satu pilar penyangga pendidikan tinggi Islam negeri di Bengkulu adalah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. IAIN Bengkulu merupakan sebuah perguruan tinggi Islam yang menjunjung ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan. Terletak di Pulau Sumatera Provinsi Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu memiliki luas lahan 73,5 hektar. IAIN Bengkulu sebelumnya merupakan sebuah perguruan tinggi yang dimulai dari pendirian Fakultas Usuluddin Swasta Yayasan Taqwa. Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1984, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Profesor Kiai Haji Zainal Abidin Fikri, meresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu, sekaligus melantik Dr. Andes Badrul Munir Hamidi sebagai kuasa dekan fakultas ini. Pada 9 Juli 1994, fakultas ini dapat dinegrikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu. Dalam rangka penertiban perguruan tinggi dalam lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia, fakultas-fakultas cabang atau di luar kampus induknya ditetapkan IAIN Raden Fatah Bengkulu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Bengkulu pada tanggal 30 Juni 1997. Kemudian, pada tanggal 25 April 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 dan sekarang dalam proses bertransformasi dari IAIN menuju UIN di Bengkulu. IAIN Bengkulu dalam pendidikannya menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam pengajaran, IAIN Bengkulu mengembangkan ilmu keislaman, sains, dan kewirausahaan. Kewirausahaan diterapkan agar bisa mandiri saat lulus dari IAIN dan ilmu keislaman dapat menjaga akhlak dan budi pekerti mereka di masyarakat. Saat ini, IAIN Bengkulu menempati peringkat 6.561 dari 22.764 universitas seluruh dunia yang terdaftar di Webometric. Dalam mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan, penelitian serta riset, IAIN Bengkulu telah menjalin kerjasama antara lembaga dan institusi di dalam maupun luar negeri. IAIN Bengkulu dalam pengabdiannya kepada masyarakat mengadakan program pengalaman lapangan atau PPL dan kuliah kerja nyata yang diantaranya KKN luar negeri, KKN berbasis kemasyarakatan, KKN berbasis kewirausahaan, serta desa binaan. Terhitung dari tahun 2013 hingga 2018, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu telah menerima mahasiswa baru sebanyak 12.071 mahasiswa. IAIN Bengkulu juga telah melaksanakan wisuda sarjana hingga angkatan ke-11 dan telah meluluskan sebanyak 5.014 mahasiswa. Dalam perjalanannya, telah banyak mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berprestasi dan membawa nama baik institut, baik di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Untuk menyalurkan minat serta bakat mahasiswanya, IAIN memiliki unit kegiatan mahasiswa, di antaranya Resimen Mahasiswa, Pramuka, PMI, Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam, Silat Rejang 4 Petulai yang disingkat R4P, Paskibraka,
Bapom, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam. Sebagai sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Bengkulu, IAIN Bengkulu mendapatkan akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu memiliki 4 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Pasca Sarjana, IAIN Bengkulu sebagai sebuah institusi pendidikan Islam selalu berusaha untuk membentuk pribadi yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Usaha ini dapat dilihat dari pencapaian para pengajar atau dosen di IAIN Bengkulu yang telah meraih beberapa prestasi, penghargaan, hingga penulis jurnal terindeks Scopus atau penulis jurnal bertaraf nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanannya sejak diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2013 hingga hari ini, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terus berupaya untuk mengembangkan lembaga melalui berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah dengan meningkatkan akreditasi di tingkat prodi maupun di tingkat institusi, berupaya meningkatkan pelayanan publik, menghasilkan alumni yang berkualitas, bekerja sama di berbagai bidang bersama institusi yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, peningkatan kualitas pengajar ke jenjang doktor dan profesor, serta masih banyak yang lain. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk keseriusan dan komitmen kami sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana sebagai tujuan utama Sivitas Akademika IAIN Bengkulu adalah memperkuat peran IAIN Bengkulu sebagai Center of Excellence di tengah-tengah masyarakat Bengkulu, Indonesia maupun internasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IAIN Bengkulu Center of Excellence. IAIN Bengkulu Center of Excellence. IAIN Bengkulu Center of Excellence. Hebat. IAIN Bengkulu Center of Excellence.
IAIN Bengkulu Center of Excellence. IAIN Bengkulu Center of Excellence. IAIN Bengkulu Center of Excellence. Selamat datang di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah merupakan fakultas yang mengembangkan bidang keilmuan agama Islam yang terintegrasi dengan sains modern, dengan tujuan menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, profesional, berjiwa pendidik, memiliki kecakapan sosial dan manajerial, serta berjiwa kewirausahaan. Adapun program studi yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yaitu jurusan Usuluddin, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, program studi akhlak tasawuf, program studi ilmu hadis, program studi filsafat agama. Jurusan Adab, program studi sejarah dan kebudayaan Islam, program studi bahasa dan sastra Arab. Jurusan Dakwah, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, program studi bimbingan dan konseling Islam, program studi manajemen dakwah. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah unggul dalam bidang Usuluddin Adab dan Dakwah wilayah Indonesia bagian Barat tahun 2037. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran pada bidang Usuluddin Adab dan Dakwah. Misi yang kedua, menyelenggarakan penelitian pada bidang Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan yang ketiga, atau misi yang ketiga, itu menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan yang keempat, menyelenggarakan kerjasama. Selamat datang di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Fakultas Syariah merupakan fakultas pertama yang berada dalam lingkungan IAIN Bengkulu. Fakultas yang dulunya merupakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sejak Februari 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dipecah menjadi dua fakultas, yakni Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Fakultas Syariah adalah fakultas tertua di IAIN Bengkulu. Fakultas Syariah memiliki 3 program studi, banyak fasilitas penunjang, dan didukung oleh tenaga pengajar yang profesional di bidangnya. Adapun program studi yang ada di Fakultas Syariah diantaranya yaitu Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah juga menyiapkan sumber daya manusia yang beretika dalam bidang syariah, yang memiliki kompetensi tinggi dan komitmen terhadap pengembangan ilmu dan penerapannya bagi kepentingan masyarakat, menghasilkan penelitian yang dapat memacu peradaban dan bermanfaat bagi masyarakat di bidang syariah, serta mengembangkan pengabdian masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan. Fakultas Syariah juga menjalin kerjasama secara produktif dengan berbagai lembaga, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Ayo kuliah di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Fakultas Syariah Bisma. Selamat datang di Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Fakultas Tarbiyah dan Tadris merupakan salah satu fakultas pertama di IAIN Bengkulu. Fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak ini setiap tahunnya meluluskan kurang lebih 300-an mahasiswa. Lulusan Tarbiyah dan Tadris telah banyak berperan dalam pembangunan Provinsi Bengkulu dan telah berkompetensi di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Sehingga tidak heran, setiap tahunnya banyak pendaftar yang ingin bergabung untuk menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. Adapun jurusan dan program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu yakni jurusan Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, program studi pendidikan guru Rodatul Atfal. Jurusan Tadris, program studi bahasa Inggris, program studi bahasa Arab, program studi matematika, program studi ilmu pengetahuan alam, program studi ilmu pengetahuan sosial, program studi bahasa Indonesia. Kami dalam memimpin Fakultas Tarbiyah dan Tadris bersama-sama telah memutuskan bahwa visi Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu adalah unggul dalam mengembangkan sumber daya pendidik yang islami dan berwawasan kebangsaan. Visi ini sebagai mimpi besar kami. Untuk mencapainya, maka kami bersama-sama merumuskan misi Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu adalah: pertama, melakukan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian yang berbasis mutu dan keilmuan serta keislaman. 2. Menggalakkan pengembangan ilmu-ilmu kependidikan dan keguruan yang integratif. 3. Menumbuhkan SDM kependidikan yang berkompetensi dan berkualitas integratif.
Keempat, memperluas networking atau kerjasama dengan lembaga-lembaga baik secara regional, nasional maupun internasional. Kelima, memperkuat kualitas pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang menerapkan teknologi informasi. Keenam, memperkuat citra dan jati diri mahasiswa dan alumni sebagai insan akademik yang berkepribadian, berorientasi keilmuan, dan berketerampilan kewirausahaan. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan pengembangan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sejak Februari 2013, fakultas ini resmi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dipimpin oleh dekan perempuan satu-satunya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis, dan profesional dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, serta melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melaksanakan pengabdian dalam masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis pada pemberdayaan, serta menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan pemerintah dan swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Saya Dr. Rasnani MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu memiliki visi unggul dalam kajian dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis yang memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di Asia Tenggara pada tahun 2037. Dalam visi ini kita memiliki 3 hal penting. Yang pertama, unggul. Unggul di sini adalah prodi-prodi yang ada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Ada prodi Ekonomi Syariah, ada prodi Perbankan Syariah, ada prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, ada prodi Manajemen Haji dan Umroh. Keempat prodi ini memiliki keunggulan yang masing-masingnya akan kita wujudkan di dalam pengembangan prodinya masing-masing.
Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu yang menempati area seluas 6.000 meter persegi merupakan jantung dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai sumber informasi, layanan literasi informasi, dan sumber pendukung kegiatan perkuliahan. Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu merupakan perpustakaan terbesar se-Sumatera bagian selatan yang diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 31 Juli 2017. Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu bertekad mewujudkan perpustakaan yang unggul dalam penerapan teknologi informasi serta memberikan layanan yang mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pemustaka dengan menjunjung tinggi dan mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pusat Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu mengusung visi mewujudkan perpustakaan sebagai pusat informasi keagamaan berbasis pelayanan prima dengan misi menunjang Tridharma Perguruan Tinggi melalui penyediaan informasi literatur baik tercetak maupun non-cetak, melaksanakan pelayanan penelusuran informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, mewujudkan perpustakaan sebagai pusat informasi berbasis teknologi informasi. Pegawai Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 kepala perpustakaan, 11 orang pustakawan, dan 3 orang tenaga administrasi. Jumlah koleksi Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu mencapai 24.594 judul koleksi dan 54.202 eksemplar koleksi yang terdiri dari berbagai jenis media seperti buku teks, majalah, surat kabar, dan jurnal. Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu memiliki berbagai macam layanan, di antaranya pendaftaran anggota, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan terbitan berkala, layanan audiovisual, layanan e-resources, layanan studi Carol, dan layanan perpustakaan keliling. Jam layanan Pusat Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dibuka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Adapun fasilitas yang bisa dinikmati oleh pemustaka yaitu di lantai 1 terdapat area layanan audiovisual, area layanan terbitan berkala, dan ruang rapat. Di lantai 2 terdapat area layanan referensi, area jaringan internet berbasis komputer yang terhubung langsung dengan internet, dan galeri Fatmawati. Layanan sirkulasi berada di lantai 3 untuk melayani peminjaman dan pengembalian koleksi. Di lantai 3 juga terdapat loker bagi pemustaka, layanan Exchange Foundation Corner, display buku baru, dan display koleksi akademisi IAIN Bengkulu dalam literatur. Di lantai 4 Perpustakaan IAIN Bengkulu terdapat layanan karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi, layanan tandon, ruang pustakawan, dan ruang kepala Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu. Di lantai 5 merupakan tempat layanan e-resource, layanan studi Carol, layanan jurnal, letak jajaran koleksi umum dan juga musola. Serta di lantai 6 terdapat layanan baca di tempat dan juga koleksi Islam.